A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman walhiqna bissalihin. Bapak dan Ibu, saya ucapkan selamat sore ayyuhal mukminun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang kisah Musa di surat Al-Kahfi, surat ke-18, mulai ayat 60 sampai 82, yaitu berkisah tentang pertemuan Musa dengan Khidir ya. Kemarin sampai di ayat yang ke-60, 66 ya. 67 kemarin. Oke, kita masuk ke 66 ya. Tukang cari kutu. Mari. Iya, ini ramai sekali. Baik, kita lanjut ke surat berapa ini? 18 ya. Nah, kita mulai dari 65, mundur lagi ya. Iya, silakan ada Pak Mujito. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kahfi ayat 65. Halo Bapak Ibu. Suara saya enggak ada ya? Kedengar, tapi ada ramenya, nggak apa-apa. Lalu mereka lagi rame di situ ya. Orang hamba. Halo, kok hilang? Tes. Halo. Halo. Cek. Suara saya jelas ke situ, Bapak Ibu? Jelas? Jelas. Suara saya jelek. Kayaknya kalau jelek harus diganti Pak Gatot ini. Bagus suaranya Pak Muji. Oh, bagus. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Oke, lanjut. Ya, 66-nya, Pak. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Oke. Kemarin sampai di 67, baik. 67-nya. Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Ya, itu jawaban Khidir ya. Yes. Jadi mendengar ucapan dari Musa. Jadi Khidir kemudian menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar menahan diri bersamaku ketika engkau menyaksikan sesuatu yang aku perbuat di hadapanmu. Gitu. Apa masalahnya? Ayat 68-nya. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Ya. Jadi kata Khidir, bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu yang aku lakukan ketika engkau melihatnya.
sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Yakni Musa tidak mengetahui hakikat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Khidir, ya, gitu. Coba lanjut 69. Musa berkata, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Iya. Musa memberikan sebuah jawaban. Ya, ketika Khidir bertanya, ya, apa kata Khidir? Jadi kehendak Musa atau keinginan Musa untuk bisa bersama Khidir, kalau dalam bahasa kita ingin menjadi muridnya lah, itu sangat kuat gitu. Jadi keinginan Musa itu kuat sekali untuk menjadi pengikut Khidir. Nah, terus dia berkata, Musa berkata meyakinkan kepada Khidir, insya Allah engkau akan mendapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun yang aku saksikan ketika aku bersamamu. Ya, kalau begitu ya oke lah, kamu boleh ikut bersamaku, ya. Di ayat 70-nya. Dia berkata, "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." Nah, ini syarat pertama. Ya, jika kamu mengikuti aku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Ini kelihatannya gampang ya. Ya, kelihatannya gampang sih. Gitu. Ya, cuman gitu doang lah gampang. Artinya kan dalam ayat ini Khidir dapat menerima Musa, ya. Jadi sementara jadi Musa diterimalah jadi pengikut Khidir dengan pesannya gitu. Jika kamu berjalan bersamaku, maka janganlah kamu bertanya-tanya tentang sesuatu yang aku lakukan. Ya, dan termasuk tentang rahasianya. Sehingga aku sendiri yang menerangkan kepadamu duduk persoalannya. Jangan kamu menegurku terhadap sesuatu perbuatan yang tidak dapat engkau benarkan gitu. Sehingga aku sendiri yang akan menyebutnya untuk menerangkan keadaan yang sebenarnya. Dan akhirnya Musa mau menerima syarat ini. Karena memang sebenarnya sikap Musa yang demikian itu merupakan sopan santun aja, iya deh gitu. Ya, sopan santun, adab, tata kromo gitu. Terhadap orang yang dianggap gurunya ya mesti begitu. Nah, kemudian kita lihat perjalanannya. Oke deh, sekarang kita mulai perjalanan ya. 71. Maka berjalanlah kedua hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melubanginya. Musa berkata, "Mengapa kamu melubangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Ya, jadi dalam ayat ini Allah mengisahkan bahwa akhirnya antara Musa dan Khidir berjalan di tepi pantai untuk mencari sebuah kapal. Nah, kemudian mereka mendapatkan kapal itu. Lalu keduanya menaiki kapal itu dengan tidak membayar upahnya. Kenapa? Karena para awak kapal sudah mengenal Khidir. Jadi orang situ sudah kenal kepada Khidir. Dan pembebasan upah itu sebagai penghormatan kepada Khidir. Jadi Khidir sudah dikenal sebetulnya di situ. Nah, ketika kapal itu sedang melaju di lautan, tiba-tiba Khidir mengambil kapak ceritanya. Nah, lalu melubangi dan merusak sekeping papan di dinding kapal itu, dilubangin gitu. Kan dirobek gitu ya. Nah, melihat kejadian itu, Musa nggak sabar. Musa
nggak sabar. Dan serta-merta Musa berkata kepada Khidir, kenapa kamu lubangi kapal itu? Gitu. Nah, kenapa Musa berkata itu juga logik. Mengapa kamu lubangi perahu itu? Karena hal itu dapat menenggelamkan seluruh penumpangnya yang tidak berdosa. Nah, bahkan di ayat ini, sungguh kamu telah mendatangkan kerusakan yang besar dan tidak mensyukuri kebaikan hati para awak kapal yang telah membebaskan kita dari uang sewa kapal ini. Gitu. Bahkan Musa cenderung menyalahkan kan? Ya, dan Musa mengambil kainnya untuk menutup lubang tadi. Jadi Musa berusaha untuk menutup lubang tadi gitu. Nah, coba lihat ayat 72. Dan Haidir berkata, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku. Udah aku bilangin, gue bilang juga apa gitu kan. Jadi dalam ayat ini Khidir mengingatkan kepada Musa tentang persyaratan yang harus dipenuhi kalau masih ingin menyertai Khidir dalam perjalanannya. Kemudian Khidir juga mengingatkan bahwa Musa takkan sanggup bersama, tidak akan sanggup untuk bersabar atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Khidir. Bahkan beliau akan melawan dan menanamkan atau menamakan perbuatan-perbuatan yang dikerjakannya sebagai kesalahan yang besar gitu. Jadi Musa menyebut perbuatan Khidir itu kesalahan yang besar. Kenapa? Karena Musa tidak memiliki pengetahuan untuk mengetahui rahasia apa yang terkandung di balik perbuatan-perbuatan itu. Maka Khidir berkata kepada Musa, bukankah telah kukatakan bahwasanya kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersabar bersamaku? Gitu. Berarti syarat pertama gugur nih. Ayat berikutnya, Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. ya. Jadi di ayat ini Musa sadar, Musa insaf dan mengetahui kealfaannya atas janjinya di tadi, janji sebelumnya kan tidak akan bertanya. Oleh karena itu dia kemudian meminta kepada Khidir agar tidak menghukumnya karena kealfaannya tadi dan tidak pula memberatkannya dengan pekerjaan yang sulit dilakukan. Nah, kemudian Musa juga meminta kepada Khidir agar diberi kesempatan untuk mengikutinya kembali supaya dia mendapatkan ilmu dari Khidir dan dia berharap memaafkan kesalahannya kan. Oke, kalau begitu aku maafin deh baru sekali ya. Kita lanjutkan perjalanannya. Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Nah, udah nanya, terus dia mencela lagi, mengumpat lagi. Wah, ini udah parah nih. Jadi di ayat ini Allah mengisahkan bahwa keduanya mendarat dengan selamat dan tidak tenggelam kan. Nah, kemudian keduanya turun dari kapal dan meneruskan perjalanan menyusuri pantai. Nah, kemudian terlihat oleh Khidir seorang anak yang sedang bermain dengan kawan-kawannya, terus si anak itu dibunuh. Nah, ada yang mengatakan bahwa Khidir itu membunuhnya dengan cara memenggal gitu, sebagian begitu. Pokoknya dibunuh lah. Ada juga yang mengatakan dengan dicekik mati juga gitu kan. Nah, akan tetapi di sini tidak disebutkan bagaimana cara Khidir membunuh anak itu kan. Apa nama Khidir membunuh aja. Apakah dicekek, apakah gimana nggak tahu. Nah, kemudian melihat peristiwa itu Musa nggak sabar gitu.
Maka dengan serta-merta Musa berkata, mengapa kamu bunuh jiwa yang masih suci? Dia kan belum punya dosa, wong dia anak-anak gitu. Kenapa kamu membunuh dia? Sungguh kamu telah berbuat sesuatu yang mungkar gitu, yang bertentangan dengan akal yang sehat. Nah, ini Musa sudah mencela kan? Nah, disebutnya sebagai perbuatan yang mungkar atau syai'an nukro. Nukro itu artinya mungkar. Kemudian kalau melubangi pohon tadi syai'an imro. Imro itu kesalahan yang besar kan gitu. Nah, ini Musa sudah bertanya kedua dan bahkan Musa juga mencela kan? Gitu. Coba lihat ayat 75-nya. Khidir berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku. Iya. Sudah aku katakan. Ini berdua-dua kali kamu udah nggak sabar. Gitu. Jadi di ayat ini juga kembali dijelaskan bagaimana Khidir mengingkari pertanyaan Musa. Saya berkata kepada Musa, bukankah aku katakan kepadamu, kamu tidak akan dapat sabar untuk mempelajari ilmu hakikat bersamaku. Gitu. Ini kan lagi cerita belajar ilmu hakikat. Memang sudah 2 kali Musa membantah dan menyetujui perbuatan Khidir. Padahal Musa telah berjanji tidak akan mengadakan sangkalan, tidak akan bertanya, tidak akan menyanggah, apalagi mencela kan. Nah, tetapi faktanya ini Musa sudah melanggar dua kali gitu. Apa namanya? Coba lihat ayat berikutnya. Apakah Khidir masih memberi kesempatan? Surat 76. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur padaku. Ya, jadi di ayat ini Musa berkata, kalau sekiranya aku bertanya lagi kepadamu tentang suatu perbuatan yang aneh-aneh, kata Musa, yang telah aku lihat, aku saksikan, karena aku ingin mengetahui hikmahnya, bukan untuk sekedar bertanya saja. Maka jika aku bertanya sekali lagi, sesudah kali ini, maka janganlah kamu mengizinkan aku menyertaimu lagi gitu. Karena kamu sudah cukup memberikan maaf kepadaku. Inilah kata-kata Musa yang penuh dengan penyesalan atas perbuatannya yang terpaksa dia akui dan dia insafi gitu ya. Nah, diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda tentang keadaan Musa sebagai berikut. Jadi semoga Allah memberi rahmat kepada kita dan kepada Musa. Rahmatullahi alaina wa ala Musa. Itu hadisnya begitu. Lau sobaro ala sohibihi laro al ajaba. Seandainya beliau atau Musa itu bersabar kepada sahabatnya atau kepada gurunya. Seandainya Musa bersabar atas apa yang dilakukan oleh gurunya Khidir, tentu Musa akan banyak menyaksikan keajaiban-keajaiban tentang ilmu hakikat. Walakin akhodathu min sohibihi damamatan. Akan tetapi karena Musa merasa malu untuk menghadapi celaan lagi dari sahabatnya, maka Musa kemudian berkata, kalau aku bertanya lagi kepadamu tentang sesuatu sesudah ini, maka janganlah kamu menemani aku. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberi maaf kepadaku. Ya, jadi Musa sendiri sebetulnya yang meminta kalau bertanya sekali lagi, ya artinya kamu memperbolehkan aku tidak menyertainya lagi. Jangan kamu memperbolehkan aku menyertaimu lagi gitu. Padahal kalau Musa ikut terus dan terus,
maka akan banyak ditemukan atau akan banyak diterima oleh Musa itu keajaiban yang lain. Tetapi Musa sendiri yang istilahnya apa, malu hati ya. Malu hati. Ya udah. Lanjut ayat 7-nya gimana? Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." Apalagi salah Musa nih. Jadi setelah Musa dan Khidir meneruskan perjalanannya, kemudian mereka berdua sampai di suatu negeri. Nah, mereka meminta agar penduduk negeri itu menjamunya gitu. Tetapi penduduk negeri itu sangat kikir, tidak mau memberi jamuan kepada mereka. Dan mereka sangat rendah akhlaknya si kampung tadi. Sebab menurut kebiasaan waktu itu, kalau kita mundur ke zamannya Musa, bila mana ada seorang hartawan tidak mau memberi derma kepada seorang musafir, maka hal itu sangat dicela. Dan jika ia menolak untuk memberi jamuan kepada tamu, maka hal itu menunjukkan kemerosotan akhlak yang rendah sekali. Nah, dalam hal ini, orang-orang Arab menyatakan celaannya yang sangat keras dengan kata-kata si fulan menolak tamu dan mengusir dari rumahnya. Itu tuduhan yang apa namanya, yang memalukan gitu. Kalau seseorang mengusir tamu dari rumahnya. Sahabat yang bernama Qatadah berkata, sejelek-jelek negeri, sejelek-jelek kota atau sejelek-jelek kampung ialah yang penduduknya tidak suka menerima tamu dan tidak mau mengakui hak apa namanya Ibnu Sabil gitu. Ibnu Sabil itu orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Nah, di negeri itu Musa dan Khidir menemukan sebuah dinding rumah yang hampir roboh. Maka kemudian Khidir memperbaikinya dengan tangannya sendiri. Sehingga dinding itu kemudian tegak kembali. Ya, nah keanehan itu juga sebagian daripada kelebihan Khidir gitu. Nah, Musa melihat dinding itu ditegakkan kembali oleh Khidir tanpa mengambil upah apa-apa juga. Maka Musa usul gitu. Bukan usul sih, protes ya. Protes kepada Khidir, kenapa tidak mau menerima upah? Kenapa tidak minta bayaran gitu atas jasanya menegakkan dinding tadi? Kan dengan bayaran itu kan dia bisa membeli makanan dan minuman kan yang dia butuhkan gitu. Jadi Musa juga bukan tidak setuju, protes dengan apa yang dilakukan oleh Khidir gitu. Nah, inilah yang terakhir kayaknya pertemuannya. Lanjutin, Pak. Halo. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Kelak aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya." Allah. Ya, selesai. Jadi ayat ini menjelaskan jawaban Khidir kepada Musa. Pertanyaanmu yang ketiga kalinya ini adalah penyebab perpisahan antara aku dan kamu. Ya, sebagian para ulama tafsir mengatakan bahwa sebab perpisahan itu tidak terjadi pada pertanyaan yang pertama dan kedua. Nah, oleh karena pertanyaan pertama dan kedua itu menyangkut perbuatan yang mungkar, yaitu membunuh anak yang tidak berdosa, kemudian melubangi atau